Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Wahyuni dengan NIM 2022 050 10 10 77 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen investasi syariah. Yang pertama kita mulai dari pengertian investasi syariah itu sendiri. Nah, investasi itu adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam Islam investasi itu harus terbebas dari riba, gharar, maisir ataupun yang mana tujuan daripada investasi ini memperoleh laba secara halal, berkah, dan memberikan manfaat sosial. Nah, selanjutnya apa sih itu manajemen investasi syariah? Nah, pengelolaan profesional aset seperti saham, properti, dan lain-lain yang mana menggunakan prinsip-prinsip syariah, menggabungkan nilai-nilai Islam dari Al-Quran dan hadis dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, adapun landasan hukum dari investasi syariah yang pertama dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29, kemudian surah Yusuf ayat 46 sampai 49, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Nah, selanjutnya dari undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI nomor 20 garing DSN MUI garing 9 angka Romawi garing 2000 pada tahun 2000, yang mana perlu kita perhatikan prinsip utama dari investasi syariah itu ialah halal, mengandung nilai tambah, dan keberkahan. Selanjutnya, apa saja sih jenis dan bentuk investasi syariah? Nah, ini saya bagi dari ada 3 pembagian teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan aset. Nah, kita bisa ada beberapa jenisnya seperti ada aset real dan financial asset. Kemudian selanjutnya berdasarkan bentuknya, ada secara langsung investasi langsung, ada ataupun ada investasi portofolio. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan dananya. Dananya itu bisa berasal dari domestik atau dalam negeri ataupun berasal dari luar negeri. Kemudian selanjutnya instrumen investasi syariah. Nah, instrumen investasi syariah ini terbagi atas banyak sekali instrumen. Contohnya itu seperti saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, emas syariah, properti syariah, reksadana syariah, dan P2P lending syariah. Nah, bagaimana sih tujuan strategi manajemen investasi syariah yang baik dan benar? Yang pertama, kita harus tentukan apa tujuan kita berinvestasi, baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Kemudian selanjutnya kita diversifikasi, kita sebar, baik itu sebar rasionya di saham ataupun sukuk, emas, maupun properti bisa. Kemudian yang penting juga ini teman-teman, kita harus tentukan kita mau memilih instrumen apa. Nah, dalam pemilihan instrumen ini juga kita harus memperhatikan risiko. Kalau kita mau risikonya rendah, kita bisa menggunakan instrumen seperti sukuk ataupun deposit. Nah, kalau mau risiko lebih tinggi, kita bisa menggunakan saham. Nah, tahap selanjutnya di strategi itu ada analisis, baik itu secara fundamental maupun teknikal. Secara fundamental kita harus tahu bagaimana kinerja perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau secara teknikal kita harus tahu tren harga ataupun grafik dari saham yang akan kita beli. Kemudian selanjutnya manajemen risiko, seperti stop loss, hedging dengan emas, kemudian rebalancing. Nah, selanjutnya itu kepatuhan syariah. Ini yang paling utama dalam pemilihan dalam strategi investasi syariah. Kepatuhan syariah, kita harus tahu apakah saham yang kita beli itu terdapat di daftar efek syariah atau DES. Yang mana yang kedua selanjutnya itu punya pantauan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, apa sih peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah? Nah, DPS itu memastikan semua produk investasi investasi syariah itu sesuai dengan syariah, yang mana mereka itu berperan penting dalam bank syariah. Mereka itu berperan penting dalam bank, reksadana, ataupun pasar modal syariah lainnya. Nah,
Selanjutnya, pasar modal syariah. Kan tadi kita sudah menjelaskan tentang investasi, terus manajemen investasi. Nah, selanjutnya yang paling penting juga dipelajari, yang harus kita tahu itu pasar modal syariah. Kalau mengenal dari pasar, pasti teman-teman tahu kan, pasar itu tempat kita bertransaksi antara penjual dan pembeli. Nah, itu pun sama juga halnya dengan pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya pemilik dana serta orang yang memerlukan dana dalam pasar modal syariah. Nah, dalam pasar modal syariah itu di mana tempat kita, atau bisa jadi disebut pasar modal syariah itu tempat menjalankan transaksi yang mana tanpa riba, gharar, maisir, dan produk yang diperjualbelikan itu wajib halal. Selanjutnya, sejarah singkat pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama, dimulai dengan berdirinya Bank Islam pertama di Mesir pada tahun 1971. Selanjutnya, pada tahun 1997, Indonesia mulai diperkenalkan dengan pasar modal syariah. Nah, pada tahun 2020, sukuk pertama kali diterbitkan oleh PT Indosat Tbk. Nah, selanjutnya, dasar hukum pasar modal syariah yaitu dalam Fatwa MUI nomor 40/DSN-MUI/10/2003. Selanjutnya ada juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 dan prinsip fikih Islam. Nah, produk-produk apa saja sih yang ada di pasar modal syariah? Nah, yang pertama ada saham syariah, ada sukuk, ada reksadana syariah, ada efek berabun aset syariah atau EBA, ada surat berharga komersial syariah, dan banyak lain dan sebagainya. Nah, fungsi dari pasar modal syariah itu yang pertama menghimpun dana, kemudian sebagai media investasi halal, dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Nah, tadi saya sudah banyak mengungkapkan beberapa istilah. Salah satunya itu adalah reksadana. Apa sih itu reksadana? Reksadana adalah wadah pengumpulan dana investor yang dikelola manajer investasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ada beberapa ciri khas dari reksadana. Yang pertama, menggunakan akad wakalah dan mudharabah, kemudian diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, kemudian investasi hanya di sektor halal. Terus, apa sih perbedaannya reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Yang pertama, kalau di syariah ada aspek syariahnya, kemudian ada Dewan Pengawas Syariah. Kalau di konvensional kan tidak ada tuh. Terus dalam reksadana syariah itu prinsipnya bagi hasil, sedangkan kalau di reksadana konvensional itu hasilnya itu berupa bunga. Sehingga aset dalam reksadana syariah itu aset yang halal, sedangkan dalam konvensional itu non halal, atau boleh dikatakan dia itu mengandung riba. Nah, apa saja sih kewajiban dari investor dan manajer dari reksadana itu sendiri? Yang pertama, kewajiban dari investor. Investor itu berhak atas hasil investasi. Kalau manajer itu wajib kelola sesuai syariah. Intinya, kalau ada permasalahan dalam reksadana itu dilakukan secara musyawarah. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih. Dadah.